Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alwi Fauzan. Aku dari kelas 7D. Di sini aku bakal mempresentasikan tugas liburan. Untuk pembahasan yang pertama ada pergi ke Baitullah. Pada perjalanan umroh pertama saya pada tahun 2007, saya memanjatkan doa agar Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali lagi ke Baitullah di masa mendatang. Selain itu, saya juga berdoa agar setiap yang saya lakukan tidak menimbulkan prasangka dan komentar negatif dari orang lain. Saya memahami bahwa perjalanan ke Tanah Suci memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, terkadang ada orang yang berpendapat bahwa uang tersebut lebih baik digunakan untuk keperluan lain, seperti membantu anak yatim atau bersedekah. Namun, saya ingin berangkat dengan hati yang tenang tanpa memikirkan penilaian orang lain. Saat itu, saya juga tidak pernah membayangkan bahwa satu hari nanti saya akan menjadi pembimbing ibadah haji dan umroh. Saya percaya bahwa rezeki memiliki jalannya sendiri. Ketika seseorang memiliki niat yang baik dan terus berusaha, Allah akan membukakan jalan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kesempatan itu akhirnya datang melalui seorang teman yang menghubungi saya, dan dari situlah perjalanan baru dalam hidup saya dimulai. Karena paspor saya sudah siap, prosesnya tinggal menunggu visa diterbitkan sebelum akhirnya berangkat bersama rombongan. Saat itu saya merasa belum memiliki bekal ilmu yang cukup tentang umroh. Saya juga belum bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar. Namun, saya tetap yakin bahwa Allah memberikan jalan. Seorang teman menenangkan saya dan mengatakan bahwa akan ada orang yang membantu selama di sana, sehingga saya hanya perlu fokus mendampingi jamaah. Sejak saat itu, saya telah berkali-kali kembali ke Baitullah dan berkesempatan mendampingi sekitar 1.500 jemaah haji dan umroh. Semua itu merupakan nikmat yang patut disyukuri. Saya menceritakan pengalaman ini dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada maksud untuk menyombongkan diri atau merasa hebat, karena saya sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas izin Allah. Saya hanya ingin berbagi agar orang lain juga dapat memperbaiki pelajaran dan menerapkan prinsip-prinsip yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya tegaskan bahwa bukan saya yang memiliki kemampuan luar biasa. Ada kekuatan dari Allah yang dapat diraih melalui usaha, doa, dan ilmu yang benar. Dengan izinnya, hal tersebut dapat membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Untuk pembahasan yang kedua ada setiap pikiran adalah doa. Ya, setiap pikiran adalah doa dan akan menjadi makin tidak sederhana karena semua doa akan dikabulkan oleh Allah baik yang positif maupun negatif. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inni zonni abadi bi, sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Hadis Kusdi. Suatu saat ada orang yang datang kepada saya. Pak Anas, saya sudah sholat duha, sudah sholat tahajud, sudah sedekah. Kok doa saya tidak dikabulkan? Kok saya masih miskin juga? Nah, itu udah dikabulkan kok. Tuh yang dikabulkan kata-kata kamu yang terakhir, tambah saya. Dia terkejut mengingat kata terakhir yang dia sebut adalah miskin. Jadi duhanya gak laku, tahajudnya gak laku, sedekahnya gak laku, yang laku hanya pikiran miskin kamu itu. Saya berusaha menjelaskan setiap pikiran adalah doa, dan setiap doa akan dikabulkan oleh Allah baik positif maupun yang negatif. Sebenarnya juga bukan tidak laku, pasti laku, tapi energinya kurang masih kalah dengan energi miskin yang dia pancarkan sebanyak 60.000 pikiran yang diulang-ulang, melawan 5 kali doa dalam sehari yang ia panjatkan. Tentulah pikiran yang menang. Untuk pembahasan yang ketiga ada nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Anda pasti pernah melihat proyektor.
Cara kerjanya adalah sebuah laptop dihubungkan ke proyektor dan proyektor memancarkan cahaya yang berulang-ulang dengan frekuensi tetap sepanjang listrik. Proyektor itu masih dinyalakan. Cahaya itulah yang terlihat di layar besar. Apa yang ada di layar besar tersebut? Pastinya layar tersebut menampilkan gambar yang sama persis dengan yang ada di screen laptop kita. Sedetik gambar berubah di laptop, sedetik itu juga berubah di layar. Begitu juga dengan pikiran kita. Dalam grafik di bawah ini terlihat bahwa otak kita menerima 2 juta informasi per detik dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Dari cahaya yang ada di sekeliling kita, suara yang beredar, bahkan gelombang halus yang menyebar diserap oleh otak dengan sangat akurat dengan sistem yang canggih dan luar biasa. Otak kita bisa merekam semuanya dengan kecepatan yang sangat mengagumkan. Kemudian setelah diproses di dalam pikiran, otak itu otak itu pun memancarkan 60 energi berupa pikiran setiap harinya. Maka nasib kita mirip layar besar, sebuah proyektor. Apa yang ada di dalam pikiran kita, persis yang muncul menjadi nasib hidup kita. Maka ilmu menjadi tidak sederhana karena pikiran kita ternyata sangat powerful dalam menciptakan nasib hidup kita. Grab back in, grab out yang masuk sampah, yang keluar sampah juga. Diamond diamond in, diamond out, yang masuk berlian dan keluar berlian. Ketika pikiran kita memasukkan informasi yang sangat bagus dengan energi yang sangat berkualitas, maka secara otomatis itulah juga yang dipacarkan menjadi pikiran yang berujung pada, nasib kita. Terima kasih sudah menonton. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.